Selamat siang bagi kita semua, saya Finapnesia Burus Gauru dengan NIM C1 Channel 2121 dari kelas R11 Akuntansi akan mempresentasikan materi penganggaran tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama pengertian anggaran jangka panjang, yang kedua penyusunan anggaran jangka panjang, yang ketiga perhitungan arus kas masuk bersih, yang keempat metode penilaian usul investasi, yang kelima penggunaan metode nilai sekarang bersih, dan yang terakhir analisis risiko dalam keputusan investasi. Langsung saja pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang. Tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak? Dalam penilaian rencana atau usul investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada arus kas, yang kedua nilai waktu dari uang, dan ketiga yaitu biaya modal. Faktor yang pertama yaitu arus kas. Arus kas terdiri atas arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Arus kas keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut. Arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan tersebut. Untuk menghitung arus kas masuk bersih dari laba akunting, bila seluruh investasi dibelanjai dengan sumber modal sendiri dapat digunakan rumus sebagai berikut. Arus kas masuk bersih sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Bila usul investasi dibelanjai sebagian atau seluruhnya dengan modal asing, maka rumus arus kas masuk bersih dan bunga sebagai berikut. AKMB dan bunga sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 dikurang pajak dikali bunga. Dalam rumus di atas, AKMB harus ditambahkan dengan bunga. Maksudnya agar tidak terjadi perhitungan bunga 2 kali. Faktor yang kedua yaitu nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama, nilai majemuk, yang kedua, nilai majemuk dari anuitas, yang ketiga, faktor dana pelunasan, yang keempat, nilai sekarang, dan kelima, nilai sekarang dari faktor anuitas, serta faktor kembali modal. Faktor yang ketiga yaitu biaya modal. Biaya modal atau beban modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto yang dapat dijadikan nilai sekarang. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau rata-rata terbobot. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran jangka panjang. Penyusunan anggaran jangka panjang berupa anggaran operasional dan anggaran keuangan. Penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional yang disusun berikut ini terdiri atas anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya laba rugi awal. Sedangkan penyusunan anggaran keuangan, setelah anggaran operasional disusun, kemudian disusun anggaran keuangan berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran neraca. Materi selanjutnya yaitu perhitungan arus kas masuk bersih. Untuk menentukan layak atau tidak layak suatu usul investasi, ada beberapa metode yang menggunakan dasar perhitungan arus kas masuk bersih. Yang pertama itu arus kas masuk bersih tanpa bunga. Menghitung AKMB digunakan sebagai berikut. AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Yang kedua, arus kas masuk bersih dan bunga. Apabila usul investasi dibiayai dengan utang atau modal asing yang mengakibatkan pembayaran bunga, maka perhitungan arus kas masuk bersih harus ditambahkan lagi dengan bunga setelah dikurangi pajak bunga. Bunga setelah pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Bunga dikali 1 dikurang pajak. Perhitungan arus kas masuk bersih dan bunga setelah pajak hanya diperlukan untuk menilai usul investasi dengan metode nilai sekarang bersih.
tingkat imbalan internal, dan indeks kemampuan atau indeks profitabilitas. Oleh karena ketiga metode ini memerhatikan nilai waktu dari uang dalam menilai usul investasi dan agar tidak terjadi dua kali pemotongan bunga terhadap arus kas masuk bersih, maka bunga yang telah dibebankan ditambahkan pada AKMB. Dengan demikian, rumus AKMB dan bunga seperti yang telah dikemukakan terdahulu sebagai berikut. AKMB dan bunga sama dengan laba setelah pajak bunga ditambah penyusutan ditambah 1 dikurangi pajak. Materi selanjutnya yaitu metode penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi yang dapat digunakan antara lain masa pulih, nilai sekarang bersih, indeks kemampuan, tingkat imbalan internal, dan tingkat imbalan accounting. Materi selanjutnya yaitu penggunaan metode nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidak layak suatu usul investasi seperti yang baru diuraikan. Metode nilai sekarang bersih dapat juga digunakan untuk memilih bentuk sumber dana atau mengganti dana saham istimewa dengan utang dan memilih apakah pinjaman dibayar sekaligus atau diangsur. Yang kedua, memilih menyewa atau membeli. Ketiga, memilih antara meneruskan sarana yang ada atau mengganti dengan sarana baru. Dan terakhir, memilih salah satu dari bermacam proyek investasi. Materi selanjutnya itu analisis risiko dalam keputusan investasi. Manajer keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan harus berusaha meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Risiko merupakan suatu keadaan kemungkinan timbulnya penghapusan atau bahaya itu dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data yang cukup terpercaya dan relevan. Adapun ketidakpastian merupakan suatu keadaan di mana kemungkinan penghapusan atau bahaya itu tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, atau tidak terdapat data untuk memperkirakan penghapusan tersebut. Karena itu, ketidakpastian tidak dapat diperhitungkan dalam rencana kegiatan perusahaan secara langsung. Demikian materi yang saya jelaskan, semoga teman-teman dapat memahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.